atau melancarkan serangan ke Rafah di selatan Gaza. Dan ini merupakan ancaman yang terus digaungkan oleh Benjamin Netanyahu apabila perjanjian gencatan senjata gagal atau perjanjian yang tidak menguntungkan Israel. Nah, oleh sebab itu, dunia pada kesempatan ini telah mengingatkan kepada Benjamin Netanyahu agar tidak melakukan langkah-langkah yang sembrono yang bisa menimbulkan jumlah korban sipil yang akan berjatuhan yang luar biasa. Kemudian Benjamin Netanyahu mencoba menapiskan semua itu. Selamat siang, perkenalkan saya Widya, jurnalis dari MNC Portal. Ini saya tengah mengikuti konferensi pers terkait dengan situasi kondisi Palestina pasca serangan militer Israel ke perbatasan Rafah, Gaza, Palestina. Saat ini tepat di depan Anda adalah Bapak Dr. Salvini Abdul Murtad yang merupakan Direktur MRC yang nantinya akan menyampaikan terkait situasi kondisi usai serangan militer Israel ke Rafah, Palestina. Nah, saudara-saudara sekalian, kami ingin menyampaikan kepada semua kita bahwa Mercy konsisten dalam hal ini untuk membantu warga Gaza yang dimana mereka terkonsentrasi di Rafah. Sama-sama kita ketahui bahwa awalnya ada 2 relawan Mercy yang dievakuasi dari utara ke selatan. Dan kemudian dengan upaya-upaya yang kita lakukan sehingga kita bisa masuk ke Gaza melalui kerjasama kita dengan WHO, dan ini dirintis dan dieksekusi ya oleh Mbak Marisa, kolega kami Mbak Ija, ya beliau yang komunikasi langsung dengan WHO sehingga WHO mempercayakan atau join antara kita dengan WHO untuk masuk ke Gaza. Dan kita selalu rutin mengirimkan relawan ke sana dan kita bekerja sama dengan beberapa organisasi profesi, salah satunya PPNI. Kemudian kita juga melibatkan dokter-dokter yang di luar Mercy karena ini merupakan komitmen bersama kami bahwa masalah Palestina ini merupakan masalah besar dan ini harus diajak koalisi dengan semua elemen anak bangsa yang peduli dan concern pada Palestina. Dan Mbak Ica ini yang menjadi penghubung antara Mercy dengan WHO, dan beliau selama 1 bulan beliau di Gaza untuk mengkoordinasi pengiriman tim dan mengkomunikasikan dengan pihak WHO. Dan pertanyaan serius adalah bagaimana langkah Mercy ke depan ketika Israel telah melakukan serangan ke Rafah. Dan serangan itu dimulai dengan hari Senin malam sampai dengan hari ini. Sampai detik ini masih ada serangan-serangan terus yang dilakukan oleh Israel. Nah, maka pada hari Senin tanggal 7 di situ ada yang namanya pergantian tim dari yang masuk sampai yang keluar. Jadi pada hari Senin itu sebenarnya tim etape yang ketiga atau IMT yang ketiga itu keluar dari Gaza dan tim yang keempat masuk ke Gaza. Nah, oleh sebab itu sekarang tim yang ketiga tidak bisa keluar dari Gaza dan tim yang keempat tidak bisa masuk ke Gaza karena WHO memberikan satu instruksi bahwa tim tidak boleh masuk dan tim tidak boleh keluar. Nah, oleh sebab itu teman-teman Mercy pada hari ini mereka masih terkonsentrasi di Gaza, di beberapa rumah sakit mereka bekerja, dan kita doakan bahwa mereka bisa selamat dan bisa melaksanakan tugas-tugas, dan kita juga mengharapkan mereka bisa dievakuasi atau bisa keluar dari Gaza. Kemudian ada pergantian tim yang akan masuk dari Kairo ke Gaza. Karena terserah kita akan terus untuk mengupayakan hal-hal yang serius
sesuatu yang serius untuk terus kita membantu warga Gaza yang pada hari ini memang sangat membutuhkan bantuan perhatian dari kita semuanya. Walaupun kami ketahui bahwa posisi relawan Mercy hari ini bukan posisi yang mudah, tapi posisi yang sulit, di mana banyak pihak mengajukan kepada kami agar dilakukan evakuasi atau keluar dari Gaza. Tapi bagaimanapun juga kita akan berkoordinasi terus secara intens dengan WHO sehingga kita pastikan bahwa pengiriman tim medis ke Gaza ini bisa dilakukan dengan baik, dengan aman, dan bisa fungsional di sana membantu warga Gaza yang pada hari ini di rumah sakit membutuhkan tenaga-tenaga medis. Dan hari ini ada beberapa dokter yang tinggal di sana itu dokter bedah, kemudian ada perawat, ya sekitar 12 orang itu masih konsentrasi di sana, dan kita harapkan mereka dalam waktu dekat bisa keluar dari Gaza dan bisa ada pergantian dari tim selanjutnya masuk ke Gaza. Tapi ini sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, maka kita juga memperkirakan kondisi yang terburuk, andai kata memang mereka kesulitan atau posisi mereka tidak aman, apakah mereka akan dilakukan evakuasi atau memang mereka menunggu atau stay di tempat yang memang relatif lebih aman, dan sehingga mereka itu bisa fungsional dan bisa bekerja dengan baik di rumah sakit yang ada di selatan. Yang sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa rumah sakit yang memang masih fungsional dan mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih manusia lebih bisa dikedepankan. Dan kira-kira itu ya pandangan yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan kami juga mengharapkan tentunya bahwa teman-teman bisa menyampaikan kepada publik bahwa situasi hari ini kondisi yang sangat menyulitkan bagi warga Gaza, dan kita tidak mengharapkan ini bisa berkepanjangan sehingga menimbulkan gelombang-gelombang sipil yang luar biasa. Dan selanjutnya mungkin Mbak Marisa bisa menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan koordinasi yang beliau, karena walaupun kita juga untuk memberikan security atau keamanan bagi tim yang ada di Rafah terutama. Mungkin kepada Mbak Marisa kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya bahas tentang bagaimana sih cara kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang membantu kami untuk bisa masuk ke Gaza ini. Akan ada video selama 5 menit tentang kegiatan imersi di Gaza. Silakan Mbak Iman. Itu simpelnya dalam. Maybe inside.
Udah dok, itu dok. Udah. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Dengan misi investasi ke Gaza yang telah kita mulai sejak tanggal 18 Maret 2000. Dalam hal ini saya sendiri berperan sebagai liaison officer yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan lembaga, baik itu lembaga internasional atau pemerintahan terkait dengan misi kami melalui Gaza, untuk masuk ke Gaza ini. Dan memang untuk masuk ke Gaza ini jalur yang kami tempuh yaitu melalui WHO, bagian EMTCC-nya, Emergency Medical Team Cell Coordinator. Itu dimulai prosesnya di Kairo, EMTCC Kairo. Dan kita sendiri dari Mercy sebenarnya udah memulai proses ini dari tahun 2023 dari November. Dan memang ini bukan proses yang mudah dan gampang bagi kami. Ini juga prosedur yang baru bagi kami karena sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Cara masuk Gaza ini sangat berbeda ya dokter Ben ya. Untuk mengikuti standar WHO itu mereka punya framework standar sendiri.
sebelum kita mendapat approval itu, pertama yang kami lakukan, kita harus memiliki komposisi tim medis yang sesuai dengan requirement EMT. Itu ada komposisi yang harus berimbang antara dokter, perawat dan sebagainya, dan juga harus ada tim non medisnya seperti itu. Nah, setelah kita memenuhi standar awal itu, kita submit persyaratannya semuanya dan mendapatkan approval. Dan ternyata setelah mendapatkan approval, tantangan berikutnya adalah bagaimana untuk masuk ke Mesir. Nah, akhirnya kami bisa masuk ke Mesir, singkat cerita itu di bulan Februari, pertengahan Februari ke akhir kalau saya tidak salah. Dan di sana kami tetap berkoordinasi dengan pihak WHO, IMTCC Kairo, dan akhirnya awalnya kami terjadwal untuk berangkat tanggal 11 Maret sebenarnya, tapi karena beberapa hal, karena dari pihak Kogatnya belum mengecek secara keseluruhan data relawan kami, jadi mereka menunda keberangkatan kami dan akhirnya berangkat di tanggal 18 Maret. Mengenai peran WHO sendiri di sini, itu lebih ke menjembatani komunikasi kami sebagai organisasi medis NGO, karena kami tidak punya akses untuk komunikasi langsung ke Israel dalam hal ini Kogat, dan juga ke pihak Mesir, dan juga kalau ke Palestina MOH kami cukup mempunyai akses, tapi untuk akses secara keseluruhan ini dibantu oleh WHO. Nah, itu proses yang terjadi di sisi Kaironya, di sisi Kairo. Dan setelah itu kita masuk ke Gaza. Di Gaza kita juga tetap berkoordinasi dengan WHO, ada IMTCC yang di Gaza juga. Mereka yang memfasilitasi komunikasi kita dengan pihak-pihak yang bertikai. Jadi setiap pergerakan kami mulai dari Kairo ke Gaza itu mengikuti standar security-nya WHO. Jadi ada prosedur khusus di situ. Nah, kemudian mengenai misi kami sendiri di Gaza itu, penempatan semuanya itu juga atas koordinasi dengan pihak MTCC Gaza dan MOH Palestina. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Dan sebagai organisasi yang difasilitasi oleh WHO dalam hal ini untuk masuk ke Gaza, kami mengikuti semua standarnya seperti yang disampaikan Dr. Ben sebelumnya. Plus ketika tanggal 6 Mei kemarin seharusnya itu tim keempat udah masuk ke Gaza dan tim ketiga keluar dari Gaza, tapi karena situasi di Rafah border memanas dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak WHO mengisyaratkan agar kita tidak mendekati border, jadi kami dari Mercy memutuskan untuk mematuhi aturan itu, dan akhirnya tim keempat yang tadinya udah jalan ya, udah berangkat, udah sampai kalau tidak salah udah beberapa kilometer lagi untuk memasuki Suez Authorities. Akhirnya mereka balik lagi ke Kairo, dan untuk tim yang tadinya udah berangkat rencana keluar mendekati border, mereka bertahan di guest house kami. Dan alhamdulillah posisi guest house kami saat ini cukup, ya kalau dibilang daerah di Gaza itu aman, tidak ada yang aman, 100% aman tidak ada. Bahkan dari pihak WHO sendiri juga declare kalau misi ini berdasarkan prinsip of no regret, jadi nggak ada penyesalan. Yang akan kita lakukan di sini adalah kita memitigasi resiko, mengontrol resiko, mengikuti aturan yang berlaku di lapangan. Jadi seperti guest house itu harus ada deconfliction process, itu kita lakukan juga, kita submit koordinat guest house kita ke pihak WHO atau UN, dan pihak UN sendiri juga mengkoordinasikan ini ke pihak-pihak bertikai. Jadi koordinat guest house kita itu tercatat di sistem mereka, dan kami juga membuat marking yang dibutuhkan, kayak pasang bendera dan identitas segala macam. Diharapkan dengan seperti itu semua pihak yang bertikai menghormati kalau daerah yang udah mendapatkan approval deconfliction proses ini, tidak boleh ada operasi militer di sekitar daerah tersebut. Dan alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ke semua pihak mematuhi aturan ini. Dan saat ini tim kami berdiam di guest house tersebut. Dan tim di Gaza saat ini juga yang sebelumnya bertugas di 3 rumah sakit, itu Rumah Sakit Al Emirati, Yusuf An-Najjar, dan Klinik Primary Care Al Sultan. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari IMTCC Gaza bahwa untuk saat ini tidak aman untuk bekerja di Rumah Sakit An-Najjar dan Emirati, dan akhirnya kami tidak menugaskan tim kami di sana. Tapi untuk klinik primary health care di Tal El Sultan, kami masih
menempatkan 3 orang di sana, 1 dokter dan 2 orang perawat. Dan mereka masih bertugas hingga menunggu kesempatan border dibuka. Mereka masih dari Gaza, dan jika dari pihak WHO memang memberikan izin untuk tim berikutnya untuk masuk ke Gaza dengan tentunya dengan memperhatikan situasi keamanan di Gaza, maka kami juga akan melanjutkan untuk pengiriman tim berikutnya, begitu ya Dr. Daniel, untuk tim yang keempat seperti itu. Nah, selain sebagai liaison officer, selain berkoordinasi untuk akses tim keluar masuk Gaza dan untuk kegiatan sehari-hari, saya juga akan membantu program karena kita berencana untuk menambah 1 titik poin lagi memberikan layanan primary healthcare buat warga Gaza Palestina, dan kita berkoordinasi dengan pihak MOH dan GCC Gaza. Kemarin ketika di Gaza, 1 bulan di Gaza, saya sempat mensurvei 4 lokasi yang berlokasi di sekitar Khan Yunis, dan dari 4 lokasi itu kita akan memilih 1 lokasi yang akan kita reaktivasi. Dan insya Allah jika situasi memungkinkan, kami akan segera memulai untuk mereaktivasi lokasi tersebut. Dan kemungkinan kami juga sebenarnya dari seharusnya Kamis ini kita juga udah punya schedule sebenarnya untuk berkunjung ke Gaza Utara untuk melihat kondisi di Indonesia Hospital, tapi karena situasi keamanan saat ini akhirnya dari pihak WHO-nya meminta kita untuk reschedule lagi untuk visit kami ke Gaza Utara, seperti itu. Jadi yang bisa kami sampaikan di sini, Mercy Indonesia akan tetap terus memberikan bantuan medis buat Gaza Palestina dengan bantuan dari UNFCCC, dari WHO yang memberikan kami akses sehingga kami bisa mendeliver program-program yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Dan bahkan jika ceasefire terjadi, insya Allah kita akan lebih banyak lagi kegiatan yang akan kita lakukan di Gaza, tidak hanya primary healthcare, mungkin kita juga akan membangun, pastinya kita akan membangun kembali Indonesia Hospital di Gaza, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ya. Informasi tambahan bahwa di sana itu ada 12 relawan, Mercy masih tetap sampai di sana, 4 dokter, 4 perawat, 1 bidan dan 3 non medis. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, untuk 4 dokter yang belum bisa masuk ke Gaza ini, dokter spesialis apa saja ya, kalau boleh tahu? Saat ini untuk yang tim keempat itu masih berdiam di Kairo ya, itu terdiri dari dokter spesialis obgyn, anestesi, dan juga ada dokter umum. 7 orang. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Ya. Pak izin, berarti ini udah ada 4 tim yang diberangkatkan ke sana gitu ya Pak? Untuk total baru 4 yang tim keempat lagi di Mesir gitu ya Pak? Nah untuk tim 3 tim itu total keseluruhannya berapa? Yang pertama, terus yang kedua kan ini kan ada serangan Israel ke Rafah. Ya. Udah ada hubungan belum sama Kementerian Luar Negeri terkait dengan evakuasi? Ya, Pak. Udah ada hubungan dengan Kementerian Luar Negeri ya. Untuk evakuasi. Ya, itu timnya sudah kita kirim, itu yang sudah masuk ya itu ada 24 orang. 24 orang ya. Dengan 3 etape ya, 3 tahap. Kemudian tahap yang keempat itu ada 7 orang. Berarti kalau masuk 7 orang itu 31 orang yang bisa masuk Gaza. Dan kemudian memang dalam beberapa hari ini kami berkoordinasi sama pihak NGO, pihak WNI ya, pihak Dutra, komunikasi mengenai situasi kondisi di sana, terus bagaimana relawan dan sebagainya. Yang pasti kami tetap berkoordinasi dengan NGO, karena kita sama NGO sejak awal sudah saling membagi informasi, saling berkoordinasi dan saling sinergi. Oke, ada lagi? Pak izin, maaf saya tambahin lagi Pak. Berarti untuk yang 3 tim itu ada sekitar 20 orangan itu, 24. ada 24. Itu kondisinya seperti apa Pak? Digambarkan maksudnya amankah atau apa, dan berada di mana saat ini? Yang di tahap apa? 3 tim itu di Gaza di mananya gitu? Baik. Ya,
Mungkin ini saya jelaskan sedikit. Jadi pengiriman tim MS itu memang ada 3 orang, tapi itu seperti rotasi. Jadi bukan 3 tim menumpuk di dalam seperti Oh, A+. itu. Jadi tim pertama kan 11 orang, terus sebagian bertahap keluar masuk tim kedua, tapi bukan masuk 11 keluar 11, tidak seperti itu. Jadi masuk 11, saya lupa waktu itu keluar berapa orang bertahap, kalau nggak salah awalnya 2, 3, terus berapa, terus kemudian setelah itu ditambah lagi dengan tim kedua. Tim kedua kurang standar kita itu bertugas 2 minggu, tapi kalau misalnya ada yang mau extend itu kita persilahkan. Nah, beberapa biasanya ada yang lebih dari 2 minggu, karena kita mengusahakan untuk operan tugas itu ada di dalam Gaza. Jadi sebelum tim ketiga datang akan ada tim kedua beberapa orang yang akan mendelegasikan tugas sebelumnya ke tim berikutnya seperti itu. Nah, setelah tim 3 masuk, beberapa tim 2 keluar dan yang ada extend kita persilakan. Nah, saat ini tim 3 di dalam Gaza itu ada 12 orang. Seperti itu. Nah, dan tim 4 saat ini standby di Kairo menunggu kesempatan untuk masuk ke Gaza. Ya. Berarti kondisinya aman. Apakah Mercy juga mendapat informasi mengenai penyaluran bantuan gitu Pak? Mengingat katanya setelah serangan Israel itu ada penyerbuan dari Mesir ke Palestina. Ya, memang masalah bantuan itu kan tergantung izin Israel. Dan itu antrian truk itu mengular sampai berapa kilo untuk masuk. Jadi walaupun dua keamanan telah memutuskan agar setiap ada 100 truk bisa masuk, tapi realita itu Israel belum mengizinkan Yang 12 orang masih di dalam Gaza, 7 belum bisa masuk di stok makanan dan sebagainya masih kurang. Jadi masuk bisa menggambarkan Mas terkait dengan kondisi Rafah itu Pak. Apakah di situ banyak kalau yang menetap di Gaza itu yang 12 orang atau 7 Ya, memang Rafah ini kan konsentrasi pengungsi dari utara Pak. Dulu kalau bisa ikutin perkembangan di Gaza itu kan yang utara itu cuma mengungsi, barat tengah itu mengungsi ke Rafah. Kalau yang 7 ini ada konsentrasi sekitar 1,2 juta pengungsi. Memang kalau bantuan pun kalau masuk pun rata-rata di Rafah, karena Israel tidak berakses ke tengah dan utara. Nah gitu ya. Posisinya udah pulang. Nah, Pulang ke Indonesia. Dengan memanasnya kondisi di Rafah, bagaimana komunikasi dengan tim baik yang masih ada di dalam ataupun yang ada di Mesir? Apakah ada gangguan komunikasi? Lalu kami mau mengkonfirmasi kondisi rumah sakit di Indonesia. Jadi apakah memang sudah bisa beroperasi atau akan beroperasi atau seperti apa? Ya, memang komunikasi ini kan tergantung sinyal internet ya Pak ya. Jadi bisa gampang kita komunikasi, kadang-kadang ada yang sulit komunikasi. Dan kalau bisa kita tidak berkomunikasi, teman-teman yang kita informasi penting kita langsung kirim. Itu tidak seperti itu gampang ya Pak. Terus yang kedua masalah rumah sakit, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa viral kemarin itu rumah sakit Indonesia itu difungsi sebagian kecil ya. Karena memang masyarakat waktu itu kan minta agar rumah sakit Indonesia diaktifkan. Nah, tapi kan kadang ada respon dari siapa, dan mereka mengambil inisiatif untuk memfungsikan ulang rumah sakit, tapi itu cuma rawat jalan ya, dan IUGD ya, dengan penyakit ringan ya. Nah, maka seperti kata Mbak Ica bahwa hari Kamis besok sebenarnya itu setahu ya mengajak kami itu untuk ke utara ya, yang mengajak ya, tapi kita belum tahu apakah Israel membebaskan itu ya, kita nggak tahu besok kondisi kita berubah ya untuk melihat rumah sakit. Nah itu kalau bisa teman-teman bisa masuk ke sana, itu informasi lebih detail bisa kita kuasai situasi di dalam rumah sakit. Oke, lain-lain? Tapi yang 12 ini tinggal di Kispos, bukan di zona yang terpanjur. Dok, dan kalau kita lihat kan Israel sudah menguasai daerah Karimun, guest house dan 3 paskes yang tempat kalian bekerja ini, wilayahnya itu dekat dengan Rafah Timur atau masih cukup agak jauh dari Rafah Timur. Kedua, kalau misalnya nanti memang ada evakuasi karena mungkin serangan kemudian diperluas, itu apakah ada kemungkinan kemudian evakuasi ke wilayah yang disebut Israel di Khan Yunis dan di daerah Jadi yang Sultan itu aman berarti posisinya. Iya, terkait posisi kita itu berada di Rafah. Kalau dibilang jauh banget sih sudah nggak jauh banget, tapi
cukup aman dari serangan yang saat ini berpusat di Rafah Timur. Nah, itu jaraknya kalau dari guest house kita ke Al-Mawasi atau ke Khan Yunis itu kurang lebih 2 atau 3 kilo, jadi sebenarnya cukup dekat. Tapi berdasarkan pertimbangan, kemarin saya survei ke daerah Khan Yunis juga, itu semuanya bisa dibilang hancur. Hanya sedikit saja beberapa daerah yang tidak tersentuh, itu daerah klinik yang sempat saya survei, itu di Abasan Al-Kabira. Dan kita juga mendapatkan update dari berita lokal, terkadang juga di Al-Mawasi itu sebelumnya ya waktu saya masih di sana, itu juga di daerah Al-Mawasi itu sebenarnya juga ada bom. Jadi dari pihak kami sendiri menyimpulkan, seperti saya bilang sebelumnya, tidak ada wilayah yang 100% aman di Gaza. Dan akhirnya kami memutuskan setelah berdiskusi dengan tim yang ada di lapangan dan juga pihak IMDCC atau WHO, UNOCHA, semuanya tahu posisi guest house kita di mana. Jadi kami memilih untuk tetap stay di guest house. Paling tidak guest house ini udah didekonfliksi. Karena kalau kami pindah lagi, itu akan dimulai lagi proses dekonfliksinya dari awal, dan itu cukup memakan waktu seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kami pertimbangkan ini benar. Dan terkait rumah sakit, lokasinya dari guest house itu kurang lebih, dan 3 rumah sakit itu yang paling dekat sebenarnya An-Najjar. Itu kalau nggak salah paling 10 menit perjalanan. Terus kemudian biasanya rute kita tuh kalau berangkat pagi itu An-Najjar yang berangkat duluan. Terus setelah itu diantar tim yang ke Al Sultan terus ke Emirati. Nah, tapi berdasarkan seperti yang saya bilang sebelumnya, informasi dari pihak IMDCC, An-Najjar saat ini tidak bisa bekerja di sana, sudah dikosongkan yang saya tahu. Emirati, berdasarkan informasi IMDCC, kami tidak tahu, mungkin mereka mendapatkan informasi dari pihak sebelah atau gimana, itu kita tidak disarankan untuk bekerja di sana. Walaupun saat ini ketika saya cek ke Kementerian Kesehatan Palestina dan juga beberapa kenalan kami di Emirati, saat ini rumah sakit Emirati masih sangat berfungsi. Kami tidak tahu pertimbangannya apa, mungkin karena itu rumah sakit maternity satu-satunya mungkin yang saat ini tersisa di Gaza yang bisa membantu ibu-ibu melahirkan, membantu anak-anak. Mungkin dari pihak MOH Palestina punya pertimbangan sendiri. Dari kami sendiri, karena gimana pun prinsip Mercy ketika mengirimkan tim itu adalah keamanan tim itu yang paling pertama. Sebelum menolong orang, kita selalu pastikan keamanan tim yang pertama. Jadi kami memutuskan untuk mengikuti instruksi yang disampaikan dari IMDCC Gaza. Kalau saat ini dilarang untuk bekerja di An-Najjar dan Emirati, dan kami masih diperbolehkan untuk bekerja di klinik TAP tersebut. Oke, udah selesai. Yep. Ya, terima kasih rekan Nota atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa memaafkan